Nah, ini Pak. Balik lagi setelah sekian lama. Mampir ke ruangan ini. Ini ruangan rakyat nih. Iya. Udah lama kemarin nggak sempat mampir karena Pak Hadi lagi sibuk. Ruang rakyat, tapi kalau mau ke sini ditanya-tanya KTP. Iya, di bawah parkir nggak boleh nutupi pengkolan tadi. Ini Pak, mau udah pertengahan Ramadan ini Pak, sudah mulai lemas, masjid-masjid mulai sepi, mal-mal mulai rame, padahal nggak hari weekend aja, diskon berterbangan, diskon pahalanya juga mulai berterbangan. Shop mengalami kemajuan. Nah iya, shop mulai mengalami kemajuan, yang dulu 5 sekarang 2. Subuh sudah mulai nggak rame lagi. Mulai mudik ini Pak, mau mudik ini Pak. Nah kalau program-program mudik Jawa Tengah ini ngapain aja Pak ini Pak? Jadi yang pertama tanggal 19-20 itu ada program mudik gratis. Oh ada mudik gratis? Iya. Pakai bis? Pakai bis dan pakai kereta. Ada 2 mode transportasi. Dulu ada 3, yang satu lagi pakai truk. Oh, bukannya truk nggak boleh Pak kalau misalnya ini? Jadi truk itu ngangkut motor. Oh, pada saat itu. Iya. Tahun ini motornya enggak. Oh, motornya enggak. Motornya sudah dibiarkan dan dikapalkan saja, tidak pakai truk gitu. Nah, cuman yang mudik ini jumlahnya cukup banyak gitu, ada sekitar 170-an bis armada dan 2 kali tarikan gerbong, jadi 1 full kereta 2 kali. Oh iya. Disampaikan lewat jalur selatan dan jalur utara, jadi nanti Tegal langsung ke Purwokerto, Purwokerto langsung ke Solo. Ini yang kita rencanakan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu kerjasama dari pemerintah provinsi, BUMD, terus termasuk Bank Jateng, termasuk kabupaten kota. Nah, sentra informasinya ada 3. Yang pertama, masyarakat silahkan segera datang di kantor perwakilan di Taman Mini Indonesia Indah. Misalkan ada kantor perwakilan Jawa Tengah di situ. Itu silahkan pada ke sana lihat masih memungkinkan atau tidak gitu. Dan itu kan nanti kan ada pembagian di kabupaten mana. Jatahnya berapa? Karena kalau melihat potensi yang paling banyak ya Solo Raya gitu, cuman pemudik dari Jakarta itu kebanyakan Solo Raya? Solo Raya. Solo Raya. Jadi paling banyak Solo Raya. Jadi sampai 38% itu Solo Raya semua. Itu di 2 kabupaten. Kabupaten Wonogiri sama Kabupaten Sukoharjo. Kalau Solo Rayanya 49%. Kalau total semua Solo Rayanya itu 49%. 49%. Wah, berarti ya hampir setengahnya itu mentok sampai Pol Jawa Tengah gitu ya Pak? Pantesan Jawa Tengah macet karena nggak berhenti di Tegal, Brebes. Iya. Padahal totalnya itu hampir sekitar 11 juta Pak ya pemudik itu ya Pak? Besok diprediksi 12,4 juta. Gila, malah banyak banget. Itu dan hampir setengahnya ke Solo Raya. Oh iya benar, Jawa Tengah macet. Iya. Tak kira itu kalau 11 juta 12-nya itu ya 10 gitu. Jadi harusnya sih sampai akhir sih kosong gitu loh Pak. Jadi berikutnya yang cukup banyak juga di Pekalongan dan sekitarnya, termasuk Tegal. Berarti ada lumayan di situ. Ada lumayan di situ yang kemudian kita bisa berkurang nanti arus mudiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kemudian kaitannya dengan ini, kami juga mempersiapkan sisi keamanan dan kenyamanan. Sisi keamanan dan kenyamanan itu pertama ada 162 potensial macet. Titik-titik potensial macet. Karena ada sekitar 70-an proyek yang sekarang sedang jalan. Oh iya, ini kayak di Ungaran itu ada itu. Ada 72 itu kita atur Hamin 10 harus berhenti. Hamin 10. Ini bentar lagi berarti. Hamin 10 harus berhenti. Yang kedua, sampai kita kasih kesempatan 3 hari sampai Hamin 7 untuk melakukan
mobilisasi alat berat. Oh, dipindahi semua. Dipindahi semua. Iya, Jadi iya. material alat berat tidak boleh ada di Pinggir jalan. agar kemudian tidak mengganggu proses kenyamanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami menyiapkan jalur alternatif. Pemerintah provinsi menyiapkan jalur alternatif. Pertama, sekarang yang tren tentu tol. Tol ya, itu kan biasanya satu jalur itu, Pak. Ya, tol itu 37 exit. Iya, 37 exit tol Jawa Tengah. Terus kemudian nanti berlaku one way, satu arah. Dan ini evaluasi kemarin sebenarnya bagi dari Jakarta sangat membantu. Enak, iya. Tetapi yang mau ke sana lewat Pantura lagi, ya Allah, bolong-bolong. Itu yang berikutnya yang kemudian perlu dicermati. Kami kemarin tetap mengusulkan pada saat rakor dan kayaknya diterima itu nanti tetap tidak full. Tidak full artinya ada waktu-waktu tertentu yang kemudian one way ini bisa dibuka untuk ke arah selatan, ke arah barat. Karena kami berharap sebenarnya barat itu hanya memerlukan 4 jam sampai 5 jam. Jadi prosesnya berjalan begitu, nanti kemudian diumumkan kalau insya Allah sebenarnya akan bisa membantu. Itu yang hari ini kita siapkan. Cuman yang perlu dipahami oleh masyarakat yang akan melaksanakan mudik di Jawa Tengah itu kondisi jalannya tidak dalam kondisi prima. Oh, berarti ada yang masih ya geronjal-geronjal sidik, ada yang berat, ada yang itu. Betul Mas Hasim. Jadi kita menggunakan standar jalan yang aman selamat, tetapi tidak jalan yang halus. Sehingga kami tetap berharap masyarakat pada berhati-hati. Ayo harus aware kalau jalannya itu nggak semulus paha cherry bell dulu. Ya banyak nggak halus-halus gitu lah. Jadi terutama nanti kalau kemudian ada yang pakai kendaraan roda 2. Oh iya. Tapi kayaknya pemudik kendaraan roda 2 jumlahnya kan yang paling banyak sebenarnya, Pak. Paling banyak. Iya kan, paling banyak. Moda transportasi yang masuk ke Jawa Tengah paling banyak itu roda 2. Roda 2, iya. Dan juga kecelakaan terbesar ya di roda 2. Iya sih, bener. Apalagi bolong-bolong itu, waduh. Sekarang karena ada tol, pemerintah dan beberapa elemen itu sekarang cenderung tidak mengadakan poskomudik. Oh, iya. Padahal ketika bicara poskomudik itu tempat orang istirahat. Yang paling butuh itu sebenarnya kendaraan roda 2. Oh. Kalau roda 4 kan poskomudiknya kan di mana-mana bisa gitu. Bahkan berhenti tok terus tiduran di mobil juga masih bisa. Lah nek motor tidur di atas motor kan yo medeni ya. Itu yang sebenarnya hari ini juga perlu tambah diwaspadai oleh masyarakat. Berarti ini untuk pemudik-pemudik emang harus ekstra hati-hati karena jalanan kurang prima, ada beberapa. Kurang prima. Itu kira-kira berapa persen, Pak, yang nggak prima itu, Pak? Kalau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah cukup besar. Cukup besar. Sebenarnya cukup besar karena apa? Karena tadi kalau dilihat dari 70 peningkatan jalan itu kan hari ini belum ada satupun yang selesai. Ya Allah, yang lagi dibenerin belum sampai sekarang ini. Iya. Padahal H-10 udah harus berhenti. Ya, jadi berhenti itu bukan berarti selesai. Berhenti itu yang penting nggak jalan aja. Artinya nggak jalan dulu. Kalau memungkinkan tidak ada beda tinggi. Jadi kalau masih jonjing jonjing gini kita berusaha enggak. Jadi yang penting setara dulu setara gitu. Gini tetapi depannya tetap jenglot. Nanti yang depan sana baru dilanjutkan. Nanti setelah Lebaran. Karena rata-rata kontraknya itu dari mulai bulan Januari, Februari sampai dengan bulan September, Mas Hasim. Oh. Jadi kan memang jangka panjang sebenarnya. Iya, bukan Lebaran semakin maju kan. Iya. Jadi baru kontrak sudah Lebaran. Udah Lebaran. Iya. Baru kontrak sudah Lebaran. Baru mau nggarap belum selesai. Iya. Ini yang jadi problem kita memang. Dan Jawa Tengah ini kemarin pada saat cuaca ekstrim, hujan kemarin di bulan November, Desember, Januari, Februari, itu mau tingkat kerusakannya luar biasa. Iya, pohon-pohon tumbang dan lain-lain, terus jalan pada air itu ya, Pak? Ya karena 2,5 tahun ketika kita corona ini kan nyaris tidak dilakukan perawatan ya. Oh iya. Sehingga kemudian kalau yang terutama yang masih aspal, yang masih aspal, kena hujan itu cuwil. Berbahaya gitu. Tapi hari ini kita laksanakan patching. Kami berharap betul
slogan Jawa Tengah tanpa lubang itu selesai di H-7, tetapi bukan berarti kalau tidak ada lubang itu halus. Oh iya. Jadi bisa jadi malah grunjul. Oh, ada batu-batu. Karena nanti ditangani dengan dengan urukan-urukan material dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita laksanakan di Jawa Tengah hari ini. Oh, berarti ya ini langkah apa ya bahasanya? Pintu darurat karena udah mau lebaran, nanti kita di alus-alusin tapi bukan dialusin, ditambali walaupun nggak sampai alus gitu ya. Iya. Nah, di Jawa Tengah sendiri titik kemacetannya itu ada 4 kategori. Yang pertama, yang paling banyak adalah pasar tumpah. Karena ruas jalan nasional kita ini banyak sekali pasar tumpah, beririsan dengan pasar tumpah. Iya, kayak di Pekalongan. Dari mulai Brebes, Pekalongan, terus Kabupaten Semarang. Pokoknya baca lah. Iya, Kabupaten Semarang, jalur lingkar Salatiga itu kan pasar tumpah. Iya. Termasuk nanti di Wonosobo, Boyolali, terus Bandungan, macam-macam. Itu adalah jalan nasional ya? Itu jalan nasional. Kenapa pasar tumpah? Iya, karena memang sebenarnya kayak Ambarawa gitu kan, jadi kayak gitu. Yang kedua, nanti yang akan banyak menjadi titik kemacetan adalah exit tol. Persimpangan exit tol itu ya. Ini karena orang keluar dari tol, tadinya lancar, susut masuk ke jalan kecil provinsi atau mau masuk ke jalan kabupaten itu masih kecil, sehingga nanti akan ada tundaan. Bahkan banyak lah gitu nanti di titik-titik itu. Kemarin misalkan kayak Gemolong, kayak kemarin muntel lah bahasa Jawa ini muntel. Iya. Nah, bundet di situ. Iya, bundet di situ. Terus yang berikutnya adalah titik pariwisata. Titik pariwisata. Tempat orang itu ya, namanya liburan. Nanti pasti akan banyak sekali. Yang keempat tadi ada 70 sekian titik belum perbaikan. Iya. Tetapi Mas Asim, kalau bicara mudik itu nggak macet, nggak asik. Iya, bisa dibilang gitu karena emang rutinitas tahunannya pasti macet. Iya betul. Memori orang mudik itu ya capek-capek, macet-macet. Jadi macet itu bukan untuk dihindari. Oh iya, dinikmati. Harus dimanajemen. Oh iya. Ini sebenarnya quote yang baik. Bahwa kalau mudik itu jangan menghindari macet. Kalau menghindari macet nanti kalian tidak bisa menikmati. Soalnya apa? Kalau mudik kalian nggak datang ke Bandungan misalkan, disuruh Semarang dan sekitarnya, terus Bandengan kalau Jepara, kalau ke Wonogiri misalkan tidak ke Nampu gitu, itu kurang afdol. Ngapain mudik ya Pak? Iya, benar. Karena sebenarnya mudik ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, sungkem itu bukan, tapi ini juga ada prestis juga. Kami juga berharap nanti ada player efeknya, multiplayer efeknya, salah satunya ekonomi. Iya. Emang sekali-kali kan biasanya uang muter di Jakarta toh. Nah, ini dengan ke Jawa Tengah semoga bisa aktivitas ekonomi, aktivitas pariwisata, kuliner. Mas Hasim juga bisa lihat tuh di hotel dan camping ground atau glamping. Sekarang di tempat wisata di Jawa Tengah itu H-4 H+2 sampai H+7 rata-rata udah penuh. Full book semua. Kalau hotel rata-rata dari mulai H-2. Jadi udah mulai nginepnya H-2 sampai nanti H+7. Sudah mulai banyak orang di Jawa Tengah itu yang mudik ke tempatnya baik tapi nginepnya di hotel. Iya. Wah, berarti keren, Pak. Dulu kan umpel-umpelan di rumah Mbah. Sekarang umpel-umpelannya di hotel berarti. Wah, kastanya berarti udah naik ini, Pak. Yang pulang ini udah mulai mapan-mapan lah hitungannya. Saya selalu menyampaikan begini bagi masyarakat itu, tolong kabarkan berita baik bahwa ibu kota menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, saya sih berharap begitu ke depan itu kue di Jakarta itu bisa dibagi ke daerah-daerah. Itulah kenapa kami mendukung Anies gitu. Tujuannya gitu. Masuk Pak Eko. Jadi emang pemerataan pembangunan itu bukan cuma infrastrukturnya, tapi secara ekonomi, secara ini gitu ya Pak. Betul. Jadi pusat perdagangan macam-macam kita harus moving. Gitu. Orang boleh lah gitu beraktivitas. Ini yang kaitannya dengan mudik seperti itu Mas Asyik. Jadi
kami sih berharap betul gitu masyarakat sungkem di H1, H2 itu konsentrasi untuk ibadah ritual kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, tapi setelah itu jangan berhenti di rumah. Langsung jalan-jalan. Itu banyak desa-desa wisata, banyak tempat-tempat baru, tempat kuliner harus dicoba. Kalau misalkan nanti di Wonogiri, masa nggak nonton Soko Langit? Iya, gitu. masa nggak mampir ke apa namanya Bacem Gendar Bacem lah. Makanya kan yang begini harus segera disadarkan kepada masyarakat itu buat apa kerja capek-capek kalau uangnya dibawa lagi ke Jakarta lagi. Harus healing berarti memang gitu. Habiskan. Habiskan. Sanggune dintekne. Nah, kalau misalnya pesan persiapan apa yang kira-kira pemudik-pemudik itu disiapkan kalau mau pulang gitu, Pak? Ya. Jadi yang pertama di sosial media sekarang sudah sangat banyak yang menawarkan tentang rute. Oh iya, jalur-jalur alternatif. Kalau sekarang kalau mau ke Temanggung, ke Wonosobo, keluar aja di Weleri, keluar aja di Batang. Ya, masuk ke Sukorejo. Iya, karena di situ jalannya juga halus juga. Oh, itu gitu. Pemandangannya juga oke itu, Pak. Nah, artinya jangan memaksa untuk lewat selatan, lewat Tungkruk, lewat Buntu, lewat Kroya gitu, itu jangan. Atau muter balik dari Bawen ke barat, jangan. Gitu. Jadi kita harus betul-betul detail mengetahui di mana keluar-keluarannya yang kira-kira bisa masuk. Yang pertama, itu sudah banyak didapatkan di searching aja di sosmed itu pasti ada ya, Pak. Sudah banyak itu. Dulu saya sering buat gitu, tapi karena sekarang udah banyak itu, saya ini sekarang nggak buat. Gitu. Yang kedua, selain kemudian ini masuk tol, harapan kami tetap kondisi BBM harus penuh. Oh, biar nggak usah ngantri bensin. Di tol itu adalah rest area. Itu selain tidur itu ngisi bensin. Oh iya, benar. Kalau nanti ya rest area benar-benar yang sangat darurat saja. Monggo yang isi tangkinya besar-besar di-fullkan sebelum masuk ke tol, pintu tol. Ini yang kedua. Yang ketiga sebenarnya ini pesan moral ini. Jadi kita pulang ini mau mudik itu kan, mau ritual, mau sungkem juga mau ibadah kan. Itu waktunya itu masih waktu mustajabah itu. Doa-doa. Jadi kalau bisa memungkinkan ya dihitung betul agar kemudian tidak terlalu lama waktu tempuh di jalannya. Kalau misalkan ini puncak mudik ya jangan mudiknya dia di situ. Geser sedikit sebelumnya atau maju sedikit gitu. Yang penting mudah-mudahan nanti lebarannya sama. Oh, waktunya. Iya. Lebarannya nggak sama. Kasihan nanti dari sana ngitung nanti lebarannya tanggal 21 apa 22 gitu ya. 22 gitu kan. Ternyata neng desa melu sing arep. Oh iya benar. Tekan kono lho, kok wis rampung. Kasihan. Iya. Dipastiin berarti ini harus dipastiin nih. Daerah mudik kita itu ikut mana? Muhammadiyah atau pemerintah? Itu harus kolek-kolek. Harapannya saya berharap yang ikut pemerintah mudiknya agak belakangan. Karena kemungkinan bisa jadi mundur karena nunggu hilal gitu. Artinya tidak terjadi penumpukan. Kayak anak sekolah itu loh. Anak sekolah tolong masuk jam 6.30. Iya, setengah 6. Itu malah yang di NTT kemarin jam setengah 5 apa Joro. Kan sebenarnya biar enggak numpuk. Iya. Itu ada 3 hal itu yang Oke, berarti itu tadi harus dipersiapkan. Standar tentu mobil, keselamatan gitu-gitu. Macam-macam gitulah ya gitu. Kalau di jalan itu kalau bawa bayi yang bawa pampers gitu. Biar nggak perlu bolak-balik tol. Tol bolak-balik saya. Bener sih karena memang kalau waktu libur panjang aja rest area itu udah sepenuh itu, apalagi ini mudik itu pasti gila-gilaan. Saya menyarankan kalau kondisinya capek, mending keluar. Keluar dulu, istirahat di luar. Juga mampir di Ndok AC. Iya benar. Mampir di Garang Asem Mas Duki. Iya, benar. Itu kan lebih sambil istirahat, sambil kulineran mampir. Jadi berarti emang benar harus ngitung apa perjalanannya. Jangan mepet-mepet lebaran terus nanti akhirnya kesusu, malah nggak ini harus terus dinikmati. Benar. Oke. Itu sarannya bagus dari Pak Hadi. Mungkin teman-teman yang mau mudik jangan sampai lupa apa tadi
bensin, terus waktu, terus tadi harus menikmati mudiknya. Macet memang mudik itu ya, Macet. kondisinya macet. Jadi tinggal cari alternatif yang mau kemana Kalau dulu. mudik nggak macet itu kan ya kayak luar negeri. Oh iya benar, kayak jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya, artinya nanti ya akhirnya ya nggak ada sesuatu. Oh, Ya iya. tetap harus macet. Harus Biar macet. ditanya kalau di rumah itu pembicaraannya ketemu antar pemudik, kamu kemarin di Macetnya jalan di mana? berapa?" Iya. Ini tuh asik itu ada kebanggaan. Oh, ternyata aku bisa nggak macet. Iya, Ya, aku gitu. bisa 5 jam, yang lain 7 jam. Ah, iya. Karo ngece-ngece, wah syukur gue 5 jam, aku petang jam. Wah. Kayak gitu. Oke itu Pak, mungkin Ya. nanti ngobrol-ngobrol lagi. Yang penting teman-teman pemudik. Oh ya pesan terakhir buat pemudik biar nyantai Ya, di jalan apa gimana gitu Pak? Teman-teman sekalian, pertama hati-hati, keluarga nunggu di rumah. Yang kedua, nggak usah terstigma bahwa kemudian kita harus cepat, tidak macet dan lain sebagainya. Ya kita harus nikmati. Apalagi ini sekarang lagi sedang berbenah. Ada tol baru misalkan di Demak ke Kadilangu, ada tol baru nanti yang sudah bisa dioperasionalkan tapi cik roto gerunjang-gerunjang Solo ke Jogja nanti. Oh itu udah mulai bisa dibuka? Nanti namanya efektif itu, ruas efektif. Oh. Ruas efektif tapi kemarin udah dicek sama kami dan tim itu sudah dicek ya sudah bisa digunakan tapi Masih belum maksimal. Tapi ya kayak dulu Batang waktu pertama kali dibuka itu ya Pak? Masih ada ya debu-debu. Iya. Tidak apa-apa, cuman tidak mengurangi kemacetan Oh, saja. Tapi iya. hati-hati, tetap Iya. hati-hati. Gitu. Oke, itu mungkin Ya. kita pergi dulu Ya, Pak. Mas Asim, mudah-mudahan lancar. Mudik ke mana nih? Saya ngelawan arus mudik Pak, Oh, gitu. balik ke Tegal. Tegal. Saya dari Semarang balik ke Tegal. Nah ini PR nih, lewatnya Pantura, waduh, nggak lewat tol. Nanti jangan lupa beli tahu aci. Nah Ya. itu, saya kayaknya lebih banyak mampir-mampirnya nih Pak. Pekalongan, Batang beli apa namanya sego Siap. itu. Ya. Megono ya. Makasih, Ya Pak, pergi dulu Pak. Yuk. Oke.